Salam, jumpa lagi dengan saya Romo Gabriel Senda dalam renungan singkat San Barto YouTube. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan merenungkan Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai 10, yakni Injil pada minggu biasa ke-27 hari ini. Saya memberi judul sesuai dengan kutipan kitab suci untuk renungan ini, Tuhan tambahkanlah iman kami. Di dalam Injil pada hari ini, Injil Lukas, Yesus ternyata tidak menjanjikan kepada pengikutnya hidup yang mudah di dunia ini. Ada banyak tuntutan Yesus yang tidak mudah untuk kita laksanakan. Misalnya, mau mengampuni sesama yang sungguh bersalah kepada kita dan sangat menyakitkan. Kita akan menderita dalam pewartaan Injil. Kita diminta untuk sabar menantikan campur tangan Tuhan terhadap penindasan dan kekerasan di sekitar kita. Tidaklah mengherankan bahwa kita seperti para murid akan meminta kepada Yesus agar meningkatkan iman kita. Tetapi jawaban Yesus telah menunjukkan bahwa besar kecilnya iman bukanlah yang menjadi masalah. Cukup memiliki iman seukuran biji sesawi, kita sudah mampu menyelesaikan hal-hal yang nampaknya tidak mungkin. Kita harus memandang diri kita sendiri sebagai hamba Tuhan yang berhutang ketaatan dan tidak perlu kita mempertanyakan lagi. Ketika kita telah melakukan apa yang Dia kehendaki, kita hendaknya tidak menjadi sombong atas ketaatan kita bahwa telah melakukan kehendak Tuhan. Tetapi seharusnya mengatakan seperti bahasa Yesus dalam kitab suci yang kita dengar, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Banyak contoh dalam kitab suci dan dalam hidup harian yang saya dapat sampaikan, antara lain dari kitab suci, Abraham adalah bapa iman untuk seluruh umat yang percaya kepada Tuhan. Betul dia mengandalkan ketika dipanggil untuk berpindah dari tempatnya yang sudah mapan ke tempat yang dia sendiri tidak tahu. Ini bukan sekedar transmigran, tetapi betul-betul dia tidak punya bayangan tentang tanah air yang baru. Ia melaksanakan itu dengan ketaatan yang luar biasa. Yang kedua, Bunda Maria juga bingung dan tidak banyak memahami apa yang akan terjadi. Dan panggilan Tuhan juga tidak sesuai dengan tradisi dan kenyataan dalam hubungan untuk memperoleh seorang anak. Dia percaya dengan suatu jawaban yang terkenal, jadilah kehendakmu. Yang ketiga adalah Paus Yohanes ke-23. Usianya 90 tahun
ketika ia terpilih menjadi paus, menjadi pemimpin gereja. Namun, ia memulai sesuatu yang luar biasa, yakni mengajak gereja untuk terbuka pada kehendak Allah pertama, dan juga terbuka kepada dunia, tidak menutup diri dalam kesalehan pribadi. Itu dilakukan ketika ia memanggil semua para uskup kardinal di seluruh dunia untuk berkumpul bersidang yang disebut Konsili Vatikan kedua. Dan apa yang terjadi? Ia justru merubah banyak hal dalam tradisi kehidupan gereja, namun dengan fokus bahwa manusia adalah rapuh, rendah hati, maka ia harus memiliki kerendahan hati untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjuangannya. Tetapi ia sendiri bingung dan tidak bisa tidur sebelum pembukaan konsili itu. Namun ia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan pada suatu saat dalam doa ia seolah mendengar suara. Roncalli itu nama asli dari Paus Yohanes 23. Suara itu memanggil dia, "Roncalli, mengapa engkau begitu takut dan gelisah? Konsili ini adalah urusan Roh Kudus, bukan urusan manusia." Saudara-saudari, kita perlu mawas diri. Kita bisa saja bangga disebut hamba Tuhan, tetapi merasa terhina menjadi hamba sesama atau manusia. Sebagai contoh, relakah kita berbicara santun kepada siapa saja seolah-olah dia adalah Tuhan kita? Dapatkah kita memperlakukan orang lain, termasuk yang lebih rendah dari kita, dengan rasa hormat dan santun? Semoga Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi rendah hati, bisa membasuh kaki sesama kita, dan saling menghargai satu sama lain. Amin.